Para siswa, mari kita belajar fisika lagi ya. Materinya adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz. Sepotong penghantar kita pasang seperti gambar berikut. Kita dekatkan magnet U sehingga penghantar berada dalam medan magnet. Seketika penghantar dialiri arus I, penghantar mendapat pengaruh gaya F sehingga bergerak ke kanan. Timbulnya gaya F karena penghantar berarus berada dalam medan magnet. Gaya ini dinamakan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul pada penghantar berarus atau muatan yang bergerak dalam medan magnet. Aturan tangan kanan. Arah medan magnet, arus listrik, dan gaya Lorentz dapat kita sepadankan dengan telapak tangan kanan. Bila arus listrik searah dengan ibu jari dan medan magnet searah dengan keempat jari lainnya, maka gaya Lorentz searah dengan arah hadap telapak tangan. Contoh soal 1. Perhatikan gambar arah gaya magnetik F yang ditimbulkan oleh medan magnetik B dan arah arus listrik I berikut ini, yang menunjukkan hubungan arah I, B, dan F yang benar adalah gambar titik-titik. Jawabnya adalah E. Contoh soal 2. Batang konduktor diletakkan sepanjang arah BT seperti pada gambar di bawah. Pada batang konduktor bekerja medan magnet homogen ke arah utara. Bila arah arus listrik pada batang ke timur, maka arah gaya magnet yang dialami batang adalah titik-titik. Jawabnya adalah E. Besar gaya Lorentz pada kawat berarus. Besarnya gaya Lorentz sebanding dengan kuat arus I, induksi magnet B, dan panjang kawat L. Jika B membentuk sudut θ terhadap I, akan memenuhi persamaan berikut. F sama dengan BIL sin θ. Besar gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus. Di sekitar kawat berarus timbul induksi magnet. Kawat berarus listrik I1 menimbulkan medan magnet B1 di sebelah kanan kawat itu, yang mengarah ke dalam bidang gambar. Akibatnya, kawat berarus listrik I2 mendapatkan gaya Lorentz F21 yang mengarah ke kiri. Kawat berarus listrik I2 juga menghasilkan medan magnet B2 di sebelah kiri kawat itu, yang mengarah ke luar bidang gambar. Hal ini mengakibatkan kawat berarus listrik I1 mendapatkan gaya Lorentz F12 yang mengarah ke kanan. Gaya itu sama besar. F21 sama dengan I2 L B1 dan B1 sama dengan mu0 I1 per 2 pi A. Bila B1 kita substitusikan menjadi F21 sama dengan F12 sama dengan I2L mu0 I1 per 2 pi A. Contoh soal 1. Dua buah kawat berarus listrik sejajar I1 dan I2 dengan I1 sama dengan 1 ampere ke atas, seperti pada gambar. Jarak antara kedua kawat 10 cm dan kedua kawat tersebut saling tarik-menarik dengan gaya persatuan panjangnya 8 kali 10 pangkat min 7 Newton meter pangkat min 1. Besar dan arah arus pada kawat kedua atau I2 adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaannya. F12 sama dengan I2L mu0 I1 per 2 pi A. Selanjutnya, L kita pindah ke ruas kiri sebagai pembagi F. Kita ganti F per L dengan 8 kali 10 pangkat min 7. Dan setelah kita hitung, kita ketemukan I2 sama dengan 0,4 ampere. Contoh soal 2. Dua buah kawat berarus listrik diletakkan sejajar.
Kedua kawat tersebut saling tolak-menolak dengan gaya persatuan panjangnya 4 kali 10 pangkat min 7 Newton meter pangkat min 1. Besar dan arah arus listrik pada kawat kedua adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaannya. F21 sama dengan I2L mu 0 I1 per 2 pi A. Selanjutnya L kita pindah ke ruas kiri sebagai pembagi F. Kita ganti F per L dengan 4 kali 10 pangkat min 7. Dan setelah kita hitung, ketemulah I2 sama dengan 0,2 ampere. Contoh soal 3. Kawat P dialiri arus listrik 6 ampere dengan arah ke atas seperti gambar berikut. Jika mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Wb A pangkat min 1 M pangkat min 1 dan terjadi gaya tolak-menolak persatuan panjang antara kawat P dengan Q sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 5 N M pangkat min 1, maka besar dan arah arus listrik pada kawat Q adalah titik-titik. Kita tuliskan persamanya, F21 sama dengan I2L mu 0 I1 per 2 pi A. Karena kawatnya P dan Q, maka 21 kita ganti dengan P dan Q. L kita pindah ke sebelah kiri menjadi pembagi F. Dan setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah I2 sama dengan 10 ampere, arah ke bawah. Gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Partikel bermuatan yang bergerak bebas atau tidak pada kawat juga akan mengalami gaya ketika melewati medan magnetik. Partikel akan mengalami gaya sebesar F sama dengan Q VB sin theta. Gaya terbesar bila theta sama dengan 90 derajat, yaitu F sama dengan Q VB. Arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet dapat kita sepadankan dengan telapak tangan kanan. Bila muatannya positif, bergerak searah ibu jari, dan medan magnet searah ke 4 jari lainnya, maka gaya Lorentz mengarah ke arah hadap telapak tangan. Sedangkan bila muatan negatif bergerak searah ibu jari, dan medan magnet searah ke 4 jari lainnya, maka arah gaya Lorentz arahnya kebalikan dari arah hadap telapak tangan. Contoh soal 1. Sebuah partikel positif bergerak dengan kecepatan V memasuki medan magnet B dan mengalami gaya magnet F. Gambar di bawah ini melukiskan arah yang benar adalah titik-titik. Jawabnya adalah E. Contoh soal 2. Sebuah partikel positif bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnetik homogen. Arah gaya F dan kecepatan V yang benar adalah titik-titik. Jawabannya adalah A. Contoh soal 3. Sebuah muatan positif bergerak di dalam medan magnet homogen B. Gambar arah gaya magnetik, kecepatan, dan medan magnet B yang benar adalah titik-titik. Jawabnya adalah B. Contoh soal 4. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet homogen seperti gambar. Arah gaya magnet yang dialami elektron adalah titik-titik. Jawabannya adalah D, ke kiri tegak lurus V. Contoh soal 5. Sebuah muatan sebesar Q bergerak dengan kecepatan V di dalam suatu medan magnet serba sama yang mempunyai induksi magnetik B. Bila sudut yang dibentuk oleh V dan medan magnet besarnya 30 derajat, muatan tersebut akan mengalami gaya sebesar titik-titik. Kita tuliskan persamanya, F sama dengan Q VB sin theta. Kita ganti theta dengan 30 derajat, dan kita dapatkan F sama dengan Q VB per 2.
Contoh soal 6. Sebuah elektron bergerak dalam medan magnet homogen. Apabila kecepatan elektron 4 kali 10 pangkat 5 meter sekon pangkat min 1 memotong garis gaya magnet dengan sudut 30 derajat, maka elektron mengalami gaya sebesar 5,76 kali 10 pangkat min 14 Newton. Besar induksi magnetik adalah titik-titik. Kita tuliskan F sama dengan Q VB sin theta. Selanjutnya B kita letakkan di sebelah kiri. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah B sama dengan 1,8 T. Lintasan partikel bermuatan dalam medan magnet. Lintasan melingkar terjadi jika partikel mendapatkan gaya yang arahnya tegak lurus terhadap kecepatan partikel dan selalu menuju pusat lingkaran yang disebut gaya sentripetal. Gaya sentripetal Fs sama dengan mv kuadrat per R. Selanjutnya Fs kita ganti dengan QVB. Kita dapatkan persamaan R sama dengan mv per Bq. Dengan R adalah jari-jari lintasan. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut. Contoh soal, elektron yang masanya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, muatan listriknya Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, bergerak melingkar beraturan dalam medan magnet homogen 2 kali 10 pangkat min 4 Wb M pangkat min 2, seperti gambar. Kecepatan elektron berharga paling dekat dengan titik-titik. Kita tuliskan rumusnya, R sama dengan mv per Bq. Selanjutnya V kita letakkan di sebelah kiri. Dan setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan V sama dengan 2,1 kali 10 pangkat 5 ms pangkat min 1.